Oke, makasih Bu Nurul. Untuk saya ulang, di sini kan ada 6 bidang, ada 7 kelas. Nanti di tadi Ibu Nurul, kemudian Mas Budiman ada PK, ada guru kelas, nanti ada Mas Nabili, Mas Nabili. Infonya ada kawan-kawan Pak, ada semua menghadap WX1, masalah ada yang didiskusikan dengan WX1 para operator. Oke. Jadi mohon Oke, di jalannya Pak. Oke, siap Bapak. Nanti kita Oke. Oke. bisa. Ya, siap Bapak. Oke, mohon izin akan saya screen ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Oke, terlihat Bapak Ibu semuanya? Oke. Oke. Terlihat, Bapak. Oke, makasih. Bapak Ibu, ini kan udah hampir sama dengan Bapak Ibu sudah buka SIM PKB. Karena di SIM PKB kan ada beberapa menu. Ada menunya banyak situ kan, ada SIM, ada prajabatan, guru berbagi, apalah banyak lah. Nah, di sini Bapak Ibu akan pilih guru kelas, PPG dalam jabatan, mohon maaf, PPG dalam jabatan. Nanti ada bisa juga linknya banyak cara untuk masuk ke menuju LMS nanti. Misalnya mulai dari masuk dari misal portal PPG dalam jabatan atau PPG Kemdikbud itu bisa dibuka. Kemudian di sana akan mengarah ke beberapa. Nanti teknisnya akan disampaikan Mas Ponco. Ini sedikit gambaran umum. Oke, saya share ulang. Oke, bisa terlihat. Oke, ini. Ini tahapannya. Bapak Ibu sudah plotting, sudah kesediaan, sudah lampu diri. Penetapan sudah ada penetapan juga dari GTK. Bapak Ibu bisa ngelihat apakah sudah masuk atau tidak yang cadangan tadi. Bapak Ibu bisa lihat di PKB Bapak Ibu masing-masing karena itu ranah GTK, jadi kami tidak bisa menunjukkan, kami cuma dapat ini yang dilakukan penetapannya ini adalah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di SIM PKB masing-masing. Oke, lanjut di sini. Di dalam tahapan di sini ada beberapa pengguna SIM PKB. Di dalam proses PPG ada koordinator, ada di sini ada beberapa yang jelas kan udah dapat registrasinya, udah. Nah, ini sudah disampaikan Pak Iriani skemanya oleh Pak Ketua. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam Bapak Ibu. Yang jelas kan sudah belajar mandiri. Disampaikan juga PPG Prajabatan kategori 1 gelombang kedua ini itu sebagai penyebutan saja ya, penyebutan bahwa ini adalah ada yang bilang kategori 3 di dalam ininya sama saja, itu bendanya itu juga gitu. Jadi penyebutannya kami di hal ini menyebutnya adalah kategori 1 gelombang 2. Misalkan dalam sistem ada kategori 3 itu tidak jadi permasalahan. Oke. Nah, di sini ada peran-perannya dalam SIM PKB, ada admin koordinator program itu hal ini Pak Ketua, kemudian kami sebagai admin IT dengan saya dan Mas Ponco. Suaranya Pak Limin, mohon maaf.
Mohon maaf, sudah masuk. Oke. Anu Walaupun sinyal kami Pak Alimin. ya Bapak, keputus dan ini udah kami koordinasikan dengan pihak universitas bahwa jaringan dalam kampus lagi tahap ada Oh, maintenance, ya. Pak. Ya, ada. Biasanya Oke, mantap malah. saya iya, iya. Oke, tunggu sebentar Bapak ya. Mana ya? Oh, ini saya bilang. Karena bendanya tidak terlihat jadi ini Pak ya. Oke, saya lanjut ke yang mana tadi ya? Ini bukan. Ke sini tadi. Oke. Ke atas lagi, Pak. Nah ini Pak ya, tadi kan Nah, ada pembelajaran materi, udah dilakukan pendalaman materi, kemudian ada PPPPP, pengembangan perangkat, ada uji kompreh, kemudian ada PVL. Jadi sudah disampaikan juga sama Pak Ketua. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu semua. Nanti akan teknis. Sudah terlihat Bapak? Oke, tunggu Sudah, sebentar. Bapak. Sudah lah ya. Sudah, ini tampilan dari LMS yang ada. Kita menggunakan ini dari dapat dari kementerian, langsung dari Panitia Nasional GTK dalam hal ini. Bapak Ibu akan masuk pilih dalam jabatan nanti. Untuk saat ini masih belum tampil, belum nampak di Bapak Ibu di SMPKB-nya. Nanti prosesnya akan seperti ini. Mungkin nanti akan disampaikan Mas Ponco untuk proses untuk demonya. Oke. Nah ini ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat, ada uji kompreh, kemudian ada PPL. Itu yang Bapak Ibu lakukan. Konteksnya ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat langkah-langkahnya ada 9 langkah. 1 identifikasi masalah, 2 eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah ada 12 hari, kemudian ada desain pembelajaran inovatif ada 14 hari, kemudian ada pembelajaran praktik pembelajaran inovatif 31 hari, totalnya menjadi 57 dan kemungkinan akan berlanjut pada di Januari, kemungkinan akan Januari akan baru berakhir. Dan hal ini terlampaui dan jadi Bapak Ibu harus mengantisipasi karena kan di Desember kalau tidak salah itu kan udah akhir, di Januari itu kan awal-awal tahun semester berikutnya berjalan kan ya. Jadi dikondisikan, disesuaikan bagaimana kondisinya dan disiapkan juga Bapak Ibu untuk ini kan udah akhir kemudian menjelang awal dan Bapak Ibu juga ada tugas-tugas yang seharusnya tidak mendapat tugas-tugas lagi karena sudah mendapat izin dari kepala sekolah untuk melakukan proses PPG ini. Ini kan proses berjalan selama 3 bulan. Tapi karena di tengah perjalanan ada ini, maka Bapak Ibu komunikasikan dengan kepala sekolahnya, mohon dibantu dalam proses pelaksanaan ini karena ini kan juga akan membantu dari Bapak Ibu atau mendukung proses di sekolahnya juga. Itu kan akan meningkat juga dengan Bapak Ibu menjadi guru yang profesional, itu kan secara tidak langsung sekolahnya juga akan terangkat. Jadi mohon dikoordinasikan dengan kepala sekolah dengan baik. Bagi yang tidak memenuhi standar maka akan menggunakan sekolah yang memenuhi standarnya. Nah, itu juga dikomunikasikan dengan baik, jangan aji mumpung ini kan di proses PPG maka hal-hal kewajiban tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus dikomunikasikan dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, lanjut di sini pendalaman materi tampilannya akan seperti ini. Nanti akan diminta unggahannya. Bapak Ibu tidak melakukan unggahan maka tidak akan bisa melakukan proses lebih lanjut ke identifikasi masalah, kemudian ke eksplor penyebab masalah, kemudian penentu penyebab masalah. Nah, dari sini Bapak Ibu ini ada saling keterkaitan dan ada istilahnya ada dasar, ada kewajiban yang harus dilakukan sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Ya, misalnya di pendalaman materi Bapak Ibu mohon dibaca dengan seksama
apa permintaan dari LMS ini. Karena Bapak Ibu, proses dari kategori 1 gelombang 2 ini semuanya adalah berbasis daring, tidak luring. Ya. Bapak Ibu kalau ngajak silahkan luring, itu kan sesuai aturan regulasi masing-masing. Nah, dengan PPG dalam jabatan kategori 2 ini semuanya menggunakan daring. Ya, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan apa permintaan dari LMS ini. Saya kan unggah LK1 yang mandiri. Bapak Ibu harus melakukan pengunggahan sehingga bisa melakukan langkah berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu peserta itu tidak bisa melakukan loncat-loncat pada menu-menu kecuali udah selesai melakukan kewajiban dari apa yang diminta oleh LMS. Ya, Bapak Ibu. Dan perlu diperhatikan dan saya tekankan, mohon dibaca dengan seksama. Jangan nanya sebelum dibaca. Apa sih maksud dan ini? Kalau tidak paham sekali, baca 2 kali. Kalau tidak paham lagi, baca lagi sekali. Apa sih gitu loh. Baru nanya. Betul kok kawan pada Heja kawannya memberi 500 sebulan gitu Bang. Pada Heja kayak itu lah. Ini proses ya, nanti di 4. Oke, nah di berikutnya ada pengembangan. Nah, ini kan di atas ada menu, ada pendahuluan, ada pendalaman materi, pengembangan perangkat, ada uji kompre. Nah, di masing-masing item yang bagian atas ini ada punya anak dan anak punya cucu. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi Bapak Ibu dibaca ada restriknya, ada tanda restriknya. Artinya Bapak Ibu harus sudah mengunggah. Nah, ada kewajiban syarat yang harus dilakukan. Dan bagi admin kelas, kemudian bagi dosen, nah di sini ada dosen dan guru pamong juga sebagai Maaf Pak, suaranya nggak terdengar. Gangguan lagi Pak Alimin. Sampai 7,25 aja. Ini baik benar. Baik, paling baiknya sendiri juga. Jadi jangan kita terus. Nah, kita nggak boleh urut tapi yang lain. Iya Pak. Sabar. suara saya terdengar lagi, mohon maaf. Halo, udah masuk? Halo, oke. Saya lanjut lagi. Sudah. Oke. Nah, oke. Tadi pengembangan, kemudian ada uji kompre. Jadi Bapak Ibu nanti masuknya udah di sini kan ada dosen, juga ada guru pamong. Jadi sekalian saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dosen dan guru pamong enggak, asalnya enggak ya, yang ngisi jurnal itu adalah dosen. Dosen mohon diisi jurnal Bapak Ibu yang lakukan di hari itu kegiatannya apa untuk dosen. Nah, peserta tidak perlu ngisi ini. Karena kan di sini ada sekaligus penyegaran buat dosen ada beberapa bidang. Nah, jadi Bapak Ibu harus ngisi jurnal mengajar di perhariannya. Di sini ada. Dan ini tidak dilihat oleh peserta atau mahasiswa. Oke, ada uji kompre. Nanti Bapak Ibu akan diuji secara komprehensif dari dosen, bagaimana prosesnya, akan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Oke, kemudian ada praktek mengajar. Nah, praktek mengajar ini Bapak Ibu
di sini Bapak Ibu kemungkinan akan menjadi sebagai artis, sebagai penulis. Halo, hilang. Masuk. Jadi Bapak Ibu. Oke, suaranya terdengar, Bapak Ibu. Terdengar, oke. Terdengar, Pak. Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu nanti di proses PPL ini nanti pada saat mengajar mungkin Bapak Ibu akan menggunakan Zoom dan dikunjungi oleh guru pamong dan juga dikunjungi oleh dosen pembimbing Bapak Ibu. Jadi prosesnya ada beberapa yang dilihat dalam proses pembelajaran Ibu. Mungkin pembelajarannya kan akan mungkin Bapak Ibu luring, tapi karena proses PPG ini daring, jadi Bapak Ibu akan menggunakan Zoom atau Gmat sehingga guru pamongnya akan ngelihat Bapak Ibu mengajar, ya. Jadi mohon disediakan juga, makanya disampaikan oleh ketua tadi, kalau sekolah itu tidak memiliki fasilitas, maka disesuaikan sekolah mana yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan proses pemantauan dari guru pamong atau dosen pembimbingnya. Jadi itu mohon juga diperhatikan sambil dipikirkan ke depan untuk proses pembelajarannya ke depan. Oke, di sini ini bisa sebagai tambahan saja, misalkan cuma view. Oke. Kemudian Bapak Ibu dosen, nah ini untuk khusus untuk dosen, Bapak Ibu diminta karena akunnya adanya cuma di akun dosen saja, tidak akan di akun admin kelas, tidak ada di admin IT pun juga tidak ada. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan hasil rekaman Bapak Ibu melakukan meeting Zoom atau Gmat dengan mahasiswa yang menggunakan daring itu. Jadi hasil rekamannya akan ditautkan di sini untuk dosen karena akan menghitung time span yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Oke, mungkin itu. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya ada pertanyaan, bisa diklik di bantuan SIM PKB ID. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Ponco mungkin untuk proses teknis pelaksanaannya. Ini bagi saya kan cuma menyampaikan gambaran umumnya. Oh, belum ada praktek. Bagaimana prakteknya? Mungkin disampaikan oleh Mas Ponco. Silahkan Mas.